masuk SMK COE. Itu alhamdulillah ada bantuan melihat penerapannya di proses pembelajaran. Ya. Pada akhirnya kami tidak hanya menciptakan atau menelurkan para alumni-alumni yang sekedar menelurkan saja. Saya tambahkan. Ya, jadi begini. Kenapa muncul profil pelajar Pancasila? Ini berdasarkan ini, salah satunya itu adanya komplain-komplain dari industri, dunia industri ya. Kita ini sangat erat dengan dunia industri ya, SMK ini. Jadi komplain dari industri itu bahwa SMK ini tenaga kerja dari SMK itu dalam hard skill-nya itu tidak ada komplain. Ya, dari hard skill itu hebat-hebat, bagus lah untuk hard skill. Tetapi soft skill atau karakternya ini yang masih banyak komplain. Banyak komplain dari industri. Apa itu kedisiplinan, cepat putus asa, kerja keras, kerja keras, inisiatifnya kurang. Itu yang masih ini. Jadi hard skill-nya itu sudah jadi PR ya, istilahnya itu jadi PR. Ya, menjadi PR itu adalah soft skill dan karakter peserta didik kita ini yang masih harus dibenahi. Seperti itu. Ya, jadi berangkat dari kebutuhan industri tentang soft skill siswa, di mana ketika mereka diturunkan di dunia pekerjaan itu hard skill mungkin mereka mumpuni istilahnya, dari hal TIK-nya, mungkin kemampuan pengerjaan keterampilannya tapi soft skill-nya perlu ditambahkan lagi. Dari situ berangkatlah P5BK. Pak Bagi, sekarang bagaimana dengan fasilitas atau support yang negara berikan? Tentunya dari sesuatu yang baru, paradigma baru ini adalah sesuatu yang baru yang ditugaskan kepada sekolah. Kemudian apa bentuk fasilitas dan support negara atas hal yang baru ini? Ya, support dari pemerintah ini sangat banyak, ya sangat banyak. Dalam bentuk fisik dan non fisik. Ya, kalau yang fisik SMK 1 Surakarta ini tahun lalu masuk SMK COE. Itu alhamdulillah ada bantuan lab dan dengan isinya. Itu yang untuk multimedia ya. Sekarang yang DKV itu bantuannya. Kemudian SMK PK yang sekarang ini yang 2021 SMK PK itu adalah bantuan non fisik berupa pelatihan-pelatihan, workshop yang dilaksanakan oleh sekolah. Itu yang non fisiknya. Bagaimana fisik dan non fisik ini yang mendukung paradigma baru pembelajaran itu. Gimana SMK-nya ini khususnya yang dapat proyek SMK PK ini yang multimedia atau DKV yang sekarang ya ini yang mendapat bantuan tersebut. Seperti itu. Jadi ada support fisik, ada juga bantuan berupa non fisik. Jadi harapannya dari dua sisi ini, baik itu physically-nya, bangunannya, sarana prasarananya disediakan, disupport, kemudian tapi juga tidak ditinggalkan bahwa peningkatan SDM bagi Bapak Ibu guru selaku tenaga pengajar juga ditingkatkan gitu ya Pak ya. Jadi bisa berjalan bersinergi bersama-sama, harapannya paradigma ini bisa benar-benar tidak hanya sekedar menjadi sebuah hal yang baru yang terwacanakan, tapi juga bisa dilaksanakan. Salah seperti itu. Untuk tantangan Pak Magis, tentunya hal yang baru itu ya pasti kita tahu nggak akan semudah seperti membalikkan telapak tangan, pasti ada tantangan-tantangannya. Nah, sebagai seorang pendamping ya istilahnya, Bapak ini kan juga salah satu bentuk bantuan non fisik nih. Kehadiran Pak Magis ke sini itu kan sebagai salah satu bantuan non fisik karena bentuk pendampingan bagi kami. Nah, tantangan apa yang ditemukan Bapak sebagai pendamping? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali karena sekaitan dengan tugas kami selaku pendamping ya. Jadi pemerintah ini menerapkan kebijakan SMK PK ini sebagai sekolah yang menerapkan paradigma baru. Ini tidak dilepas begitu saja, tidak dilepas begitu saja. Ditetapkan pendamping untuk mendampingi sekolah tersebut di dalam
menerapkan paradigma baru ini. Ya, jadi pendampingannya ini ada dari pihak perguruan tinggi. Oh ya, oke. Ya, ada. Kemudian ada juga dari balai. Nah, kalau saya ini dari balai. Oh ya, oke. Di mana ini adalah tahap kedua ya, pendampingan implementasi. Ada berapa tahap itu nanti, Pak? Sebenarnya direncanakan 3. Cuman karena pandemi dan waktu kemarin pandemi kita agak molor yang bebas bergeraknya kan, sehingga mungkin yang terlaksana ini cuma 2 kali saja. Tetapi kita tetap melakukan pendampingan itu via online. Ya, tetapi via luringnya kita ini kurang lebih 2 kali. Ya, jadi di sini pendampingan pertama itu sudah dilaksanakan di bulan lalu kalau nggak salah ya. Ya, itu mungkin teman saya yang turun ke sini, Mbak Sierra, itu mau mengecek perangkat ajarnya, mulai dari kurikulum operasional satuan pendidikan atau kosnya, kemudian perangkat ajarnya, modul ajarnya, iya. Kemudian ini modul P5BK-nya dan asesmen, perangkat asesmennya. Nah, itu yang pendampingan pertama ya, mengecek sudah dibuat atau belum ini. Nah, kendalanya apa? Nah, itu nanti dilakukan pendampingan, pembimbingan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu tahap kedua ini kami ditugaskan ini untuk melihat penerapannya di proses pembelajaran. Ya, bagaimana guru ini menerapkan apa yang telah dibuat di perangkat ajarnya itu di dalam kelas. Bagaimana penerapannya. Kemudian itu sekaitan dengan modul ajar. Kemudian bagaimana penerapan modul P5BK-nya ini, ya. Modul P5BK-nya ini bagaimana penerapannya? Karena ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi SMK PK ini, bahwa P5BK ini barang baru. Ya, jadi kita belum ada gambaran, belum ada gambaran ini modelnya bagaimana. Ya, ini. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah memberikan BIMTEK. Nah, ini BIMTEK untuk guru-guru tentang itu sudah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, jadi sudah ada gambaran, guru-guru sudah memilih tema-tema. Jadi ada disiapkan dari pemerintah untuk SMK itu 9 tema. Ya, 9 tema proyek P5BK itu, di mana SMK kita ini, khusus SMK itu dari 9 tema itu 89 ini tema wajib untuk SMK, kebekerjaan dan budaya kerja. Nah, ini wajib ya. Kemudian 1 dan 7 ini nanti silahkan dipilih ya. Setiap tahunnya itu minimal 3 tema yang kita lakukan. Nah, ini guru-guru saya sejak pendampingan pertama, kedua, kemudian pendampingan secara online itu tantangan tadi karena masih minimnya contoh-contoh. Oh ya, karena sesuatu yang baru, jadi kita ya, belum ada gambaran. Ya, gitu, tetapi ya. Alhamdulillah sudah ada BIMTEK itu untuk tahap awal ini. Mungkin silahkan kita menyontek atau melihat apa yang sudah ada, kita laksanakan saja dulu. ATP ya Pak? ATP aja dulu. Amati? Tiru. Ya, jadi silahkan aja dulu. Yang penting kita berbuat. Nah, ke depan sambil kita berjalan, mungkin kita akan adakan improvisasi. Bagaimana? Oh, nanti sudah bisa kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita di sini, atau bagaimana industri kita yang ada di sini, atau penyesuaian mungkin, istilahnya, adjustment. Ya, kontekstual ya, seperti itu. Ya, Jadi tetap yang pertama, kalau tadi saya boleh mendengar, yang pertama tentunya tantangannya adalah karena sesuatu yang baru. Jadi mungkin referensinya itu masih sangat terbatas. Betul. Jadi untuk bisa menemukan formula yang tepat itu belum 100%. Tapi sambil berjalannya waktu, ya namanya juga belajar gitu ya Pak ya. Oke. Juga yang kedua adalah adanya keterbatasan jarak dan juga masa pandemi ini, jadi tidak bisa dilakukan secara full dalam 3 tahap gitu ya Pak. Mungkin yang tahap ketiga dilaksanakan dengan online. Oke. Baiklah Pak Magis, dari serangkaian apa yang sudah Pak Magis sampaikan, setidaknya harapannya Misina, kita mendapatkan sebuah pencerahan, baik itu bagi warga sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, terutama untuk anak-anak, khususnya kelas 10 ya Pak, karena ini diterapkan
per tahun ini adalah diterapkan dari mulai kelas 10. Jadi anak-anak, siswa-siswi mulai mendapatkan gambaran bahwa ke depan itu pembelajaran kalian akan seperti apa. Jadi akan ada sesuatu yang baru yang sifatnya tadi sudah Pak Maki sampaikan, ada P5BK. Kemudian ada juga sesuatu yang baru yaitu capaian pembelajaran, di mana kami Bapak Ibu guru boleh mengelaborasikan, membuat hal-hal yang baru yang tentunya disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan pada setiap masanya, pada setiap fasenya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Magis, ya nggak terasa sampai di pertanyaan yang terakhir. Harapan Pak, harapan dari adanya paradigma baru ini apa? Ya, kalau bicara harapan tentu kita maunya yang muluk-muluk ya. Ya, kalau harapannya itu tadi semua siswa SMK kita itu terserap di dunia. BMW. Bekerja, melanjutkan wirausaha. BMW. Tujuan dari Direktorat Pendidikan Vokasi. Baik. Siswa SMK itu BMW. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Dan melakukan wirausaha. Ya. Kemudian itu tadi SMK ini kita sebagai warga SMK, khususnya sekolah, ini harus menjalin kerjasama dengan industri mitra itu harus sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi bagaimana sekolah ini bisa merekrut industri-industri sebagai mitra itu sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana sekolah ini bisa menyelaraskan kurikulumnya, ya, dengan industri mitranya, ya, sehingga peserta didik kita apakah itu pada saat PKL-nya atau pada saat terjun ke lapangan untuk kerja itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di lapangan. Seperti itu. Ya. Sehingga insya Allah BMW ini bisa tercapai. Ya. Gitu. Jadi pada akhirnya paradigma yang baru ini yang tadi Pak Maki sampaikan bahwa sesuatu yang berubah itu semuanya pasti ada dasarnya dan tentunya untuk kebutuhan atau kepentingan yang lebih baik. Dimana harapannya pada intinya goal terakhirnya adalah para siswa lulusan output dari SMK itu ketemu dengan kebutuhan dari dunia industri sebagai mitra sekolah. Jadi harapannya apa yang sudah kita persiapkan baik itu dari pemerintah, negara, kemudian para pendamping, entah itu dari universitas, pihak universitas dan juga pihak balai, itu mewujudkan keterserapan dari siswa, kemudian siswa juga bisa melaksanakan PMB tadi, bekerja, melanjutkan dan melakukan wirausaha. Dan pada akhirnya kami tidak hanya menciptakan atau menelurkan para alumni-alumni yang sekedar menelurkan saja, tapi tentunya adalah siswa-siswi yang berkualitas, yang boleh memenuhi kebutuhan para dunia usaha, dunia industri sebagai rekan kerja SMK. Demikian Pak Maki, sekali lagi terima kasih untuk sudah hadir di podcast kita kali ini. Sudah memberikan kita pencerahan banyak. Semoga tercapai apa yang menjadi harapan dari paradigma baru kita ini. Sebelum kita menutupnya, seperti biasa mesti ada punya sebuah pantun yang itu menjadi ikonnya Pak kalau kita mengadakan podcast. Ini untuk saya, Bapak Ibu guru, dan juga untuk Pak Magis dan Donya. Undur-undur di dalam parit, cakep. Mau tidur di atas tikar. Guru pun adalah murid yang terus ingin belajar. Tetap semangat, tetap luar biasa, semua demi SMK Saska Jaya.